Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk box terguling menabrak minibus dan sepeda motor di Lembang, Bandung Barat. Seorang anak penumpang sepeda motor tewas. Miris, seorang pengurus masjid cabuli bocah 8 tahun di dalam masjid. Kasus insiden maut di pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat dan Wakil Bupati Garut dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Seorang pengurus masjid di Kota Bandung diduga melakukan tindakan asusila terhadap bocah di bawah umur. Mirisnya, aksi pencabulan dilakukan di dalam rumah ibadah tempat sang pengurus bekerja. DW usia 56 tahun kini harus mendekam di tahanan Polresta Bandung. Pria lanjut usia ini ditangkap karena diduga mencabuli seorang anak di bawah umur. Aksi pencabulan dilakukan pelaku pada bocah 8 tahun di sebuah rumah ibadah di kawasan Raja Wali, Kota Bandung. Pelaku yang merupakan pengurus masjid memanfaatkan situasi sepi untuk melancarkan aksinya. Pelaku sempat mengiming-imingi korban akan memberikan uang jajan sebesar Rp5.000 jika korban menuruti kemauan pelaku. Aksi bejat pelaku terungkap usai korban menceritakan peristiwa pencabulan kepada orang tuanya. Usai mendapat laporan, tak lama kemudian polisi langsung meringkus pelaku. Selain melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya korban lain, petugas unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Bandung juga akan melakukan konseling terhadap korban guna memulihkan kondisi psikisnya. Kemudian korban dipanggil ke kantornya, ke ruangannya tersangka tersebut dan mengiming-imingi korban dengan uang jajan sebesar Rp5.000. Kemudian pelaku melakukan kegiatan perbuatan cabul. Sini barang bukti yang kita ambil adalah flash disk berupa CCTV, piyama, baju piyama warna merah, kaos dalam warna putih. Pengakuan memang baru 1 kali, tapi nanti tetap kita akan mencoba mencari tahu apakah di lingkungan warga tersebut ada laporan-laporan terhadap korban lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun hukuman penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Proses penyidikan petaka hiburan rakyat yang digelar di Pendopo Garut yang merenggut 3 nyawa mulai dilimpahkan ke Polda Jabar. Sebanyak 10 orang diperiksa mulai dari pihak penyelenggara hajat, tim pengamanan hingga tim kesehatan. Namun hingga kini kedua mempelai belum diperiksa. Proses hukum kasus gelaran hiburan rakyat yang membawa petaka pada Jumat pekan lalu terus bergulir. Kini proses penyidikan kasus ditangani langsung Polda Jabar. Petugas Polres Garut bersama Polda Jabar telah meminta keterangan dari sejumlah pihak, mulai dari pihak penyelenggara hajat, tim pengamanan baik dari internal kepolisian dan pihak Satpol PP, hingga tim kesehatan yang menangani pasien dan sopir yang membawa mobil ambulans. Total jumlah saksi yang sudah diperiksa berjumlah 10 orang. Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi juga berencana melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, dan suaminya Akbar Maula yang tak lain adalah putra dari Gubernur Jawa Barat. Sementara itu, 26 warga yang alami luka karena terinjak dan terhimpit sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut. Kini 3 orang korban masih dirawat. Dari keterangan saksi mata saat kejadian, pihak panitia melakukan sistem buka tutup gerbang dan hanya memperbolehkan warga masuk sebagian demi sebagian. Padahal jumlah warga yang mengantri mencapai ribuan orang. Dorongan massa pun terjadi saat gerbang dibuka hingga akhirnya menimbulkan kericuhan. Saya cuma di pinggir aja Pak, nolongin anak-anak yang kejepit itu. Yang di depan gerbang itu? Yang di depan dekat Kimia Farma itu penuh banget Pak. Kan jadi yang masuk sedikit, ditutup lagi, sedikit ditutup lagi. Mungkin anak si ibu di pas gerbang,
Pas mau dibuka langsung keseret. Saya kan lewat pinggir nolongin itu, pas lari itu kakak saya yang ngambilin anaknya si ibu ini. Yang kelihatan tadi yang keinjek-injek banyak kan? Banyak, ada yang pertama itu ada yang pingsan, yang pingsan, yang kedua mah ada 2 orang, yang satu anaknya si ibu ini yang lebih parah. Dan pas pas digendong juga katanya ini mah udah nggak ada. Karena perintah dari Bapak Kapolda langsung untuk diambil alih ataupun dilimpahkan untuk penanganannya di Polda Jabar. Berarti termasuk pemeriksaan dan lain sebagainya di sana, tidak di Garut? Pemeriksaan selanjutnya dilakukan oleh Polda Jabar, Krimpom Polda Jabar. Kita juga siap untuk membantu. Keluarga mempelai pengantin? Itu selanjutnya karena kita sudah serahkan ke Polda Jabar atau kita limpahkan ke Polda Jabar, untuk selanjutnya penanganannya di Polda Jabar. Kini proses hukum tengah bergulir. Masyarakat pun meminta agar pihak Polda Jabar melakukan penyelidikan secara tuntas dan transparan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum anggota Polri yang menjadi korban kericuhan pesta rakyat di Pendopo Garut. Pihak keluarga tak akan menuntut panitia dan menganggap insiden sebagai ujian bagi keluarganya. Suasana duka masih menyelimuti keluarga korban ricuh pesta rakyat di Pendopo Bupati Garut. Fitri Novianti, istri almarhum Aibda Anumerta Cecep Saipul Bahri, warga Perum Guntur residen, hanya bisa meratapi kepergian sang pujaan hati. Almarhum Cecep meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah dasar. Atas peristiwa ini keluarga sangat terpukul karena almarhum merupakan satu-satunya orang yang membiayai hidup sang istri dan anak-anaknya. Istri almarhum mengaku mengetahui suaminya menjadi salah satu korban ricuh setelah mendapat informasi dari sang adik. Ia mengira korban hanya alami jatuh pingsan, yang kemudian keluarga diminta untuk menyusul ke rumah sakit TNI Guntur. Setibanya di rumah sakit, sang istri dikagetkan dengan fakta jika suaminya telah meninggal dunia. Saya yang pertama tahu. Bukan nonton, teman kan di RS Guntur. Jadi teman nelpon, motoin HP-nya, langsung nelpon, langsung ngabarin ke istri gitu. Oh, berarti akang yang telepon ke istri? Kabar dari suami saya, tapi tidak ada balasan. Saya kira aku emang lagi sibuk, emang lagi kerja. Tak lama kemudian adik saya yang dari Surabaya nelpon bahwa dapat kabar bahwa ayah pingsan dan dibawa ke RS Guntur. Saya ke sana bersama ponakan dan juga anak yang ketiga. Dokter memberi penjelasan bahwa ayah sudah tidak ada. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum pesantren wilayah Sukadana Garut. Proses pemakaman dilakukan dengan upacara penghormatan dari Polres pada Jumat pekan lalu. Kepergian korban meninggalkan luka dalam bagi keluarga dan warga sekitar, apalagi korban dikenal sebagai sosok yang pandai bermasyarakat. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengunjungi keluarga korban yang tewas dalam tragedi pesta rakyat di Pendopo Garut. Tragedi pesta rakyat di halaman Pendopo Garut pekan lalu menyisakan duka mendalam bagi keluarga Bribka Cecep Saipul Bahri yang merupakan anggota Polsek Karangpawitan, Polres Garut. Ia meninggal dunia saat menjalankan tugas pengamanan pesta rakyat dalam rangkaian hajat pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina dengan anak Gubernur Jawa Barat, Maulana Akbar Mulyadi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan beserta Kapolres Garut menyambangi rumah duka di Kelurahan Sukamentri untuk memberikan ucapan bela sungkawa dan santunan. Sepeda listrik seharusnya tidak digunakan di jalan raya. Namun ternyata masih banyak masyarakat yang nekat menggunakan sepeda listrik ke jalan raya, bahkan tanpa menggunakan helm.
Para pengendara sepeda listrik ini terpaksa diberhentikan petugas saat melintas di Jalan HZ Mustafa Tasikmalaya. Mereka terjaring razia karena menggunakan sepeda listrik ke jalan raya. Padahal seharusnya sepeda listrik ini tidak boleh digunakan di jalan raya. Apalagi sejumlah pesepeda juga tidak menggunakan helm yang semakin menambah tingkat risiko kecelakaan. Meski diberhentikan, para pesepeda ini tidak diberikan tilang, melainkan hanya diberikan peringatan untuk tidak lagi menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Tak hanya sepeda listrik, petugas juga memberhentikan sejumlah pengendara yang kedapatan melanggar aturan. Razia ini dilakukan dalam rangka operasi Patuh Lodaya 2025 yang dilaksanakan jajaran Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Salah satunya adalah himbauan bagi masyarakat yang dewasa maupun apalagi anak-anak, bagi pengguna sepeda listrik himbau dan dianjurkan dan tidak memakai jalur utama. Jadi itu untuk mungkin di perumahan ataupun di jalan-jalan di Perkampungan ya? Perkampungan lah. Bukan untuk diperuntukkan di jalan utama karena meskipun peraturannya belum keluar, tetapi sudah banyak kejadian bahwa memakai sepeda listrik di jalan utama itu kadang-kadang main belok semaunya, ketabrak, apalagi anak-anak di bawah umur, jadi rentan untuk laka-lantasnya. Kecelakaan ya. Razia Patuh Lodaya akan dilaksanakan hingga 27 Juli mendatang dan akan menargetkan pelanggar kasat mata. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.